Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin nanti jalan-jalan ke sana. Anggap aja setrika lagi bolak-balik. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Istiqomah iman dan Islam. Ada guru-guru kita, ada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang pakai sorban. Masya Allah. Di samping beliau ada Kiai Nonop dari Tasikmalaya. Masih ingat dulu yang jalan kaki dari Tasik ke Jakarta? Beliau Kiai Nonop. Di sebelah beliau ada Mursyid Tarekat Naqsabandiyah dari Sumatera Barat. Di samping, di belakang Ustadz Kiai Nonop ada Ustadz Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar. Kemudian ada Ustadz lupa pula namanya, Ustadz Udin. Ada Ustadz Sabar. Ada dari Banjarbaru Ustadz Hatta. Ada para asatis dari Malaysia. Semua yang berhadir ini insya Allah adalah tamu-tamu Allah, umat Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang ini kita ditakdirkan Allah hidup di akhir zaman. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya jalan. Kalau saya nggak jalan nanti suaranya tak sampai. Kita ditakdirkan Allah hidup pada fitnah akhir zaman. Di fitnah akhir zaman ini yang diperlukan tidak banyak, hanya dua. Yang pertama istiqomah, yang kedua jangan putus asa. Putus belanja nggak apa-apa. Yang pertama istiqomah, yang kedua jangan putus asa. Nah, bagaimana supaya kita istiqomah? Supaya istiqomah mesti berjamaah. Nah, inilah gunanya kita berjamaah. Berbagai macam suku, bangsa, bahasa, warna kulit, tapi kemudian kita diikat dengan jamaah satu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, inilah ikatan kita semua. Dari Malaysia, dari Sabah, Sarawak, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari semuanya. Ikatan kita satu, nabinya satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Tuhannya satu, qul huwallahu ahad, tempat memintanya satu, Allahus. Ini Abdus Somad, ini Abdus Somad. Lalu, kemudian kiblatnya juga satu, Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, jadi kita mesti berjamaah. Kalau mau istiqomah itu syaratnya mesti berjamaah. Tapi berjamaahnya dalam ibadah. Tidak boleh berjamaah dalam maksiat. Tidak boleh. Nanti duduk-duduk, kongko-kongko, mabuk-mabuk. Pas ditanya, ngapain ini? Berjamaah Ustaz. Berjamaah kita insya Allah ibadah. Mohon maaf saya tidak sopan membelakangi, berdiri. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Syarat berjamaah itu mesti mau memaafkan. Karena kalau tidak bisa memaafkan, maka tidak bisa berjamaah. Suara saya sampai? Alhamdulillah. Yang tidak sampai, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Tuhan menanam kaktus di lubuk bakso, saya agak kurang fokus karena ada tulisan bakso. Katanya di Makkah, Madinah lagi musim panas. Nanti ibu bapak pulang. Umrohnya kemarin bulan apa? Bulan Agustus. Oh, panas sekali. Akhirnya ibu bapak bisa cerita. Katanya panas, buktinya malah hujan gerimis di bawah. Jadi syarat yang pertama adalah istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Berjamaahnya mesti dalam ibadah. Sholatnya berjamaah, 1 jam sebelum sholat sudah duduk. 1 jam sebelum sholat sudah duduk. Begitulah hebatnya ketika kita sampai di sini.
Dan ada jamaah umroh ini begitu pulang, sholat Jumat jam 12, jam 9 dia sudah datang duluan. Rupanya lupa ngerubah jam. Maka perhatikan nanti. Jadi mudah-mudahan kita selalu bersama dalam ibadah ini. Sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, baca Qur'annya berjamaah, iktikafnya berjamaah. Matinya sendiri. Mati sendiri. Walaupun ibu sama bapak bilang sehidup semati, tapi matinya sendiri. Aku hidup, kau mati. Tapi nanti insya Allah masuk surganya berjamaah. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak? Insya Allah semua masuk surga berjamaah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Jadi tujuan kita umroh bersama ini supaya kita bisa berjamaah, punya kenangan, ada persaudaraan, ada ukhuwah Islamiyah. Hidup ini sebetulnya menunggu menunggu mati. Hidup ini sebetulnya menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu itu membosankan. Yang namanya nunggu itu membosankan. Supaya nggak bosan, maka dikirimlah ibu. Supaya dunia ini nggak terlalu sunyi, guys. Maka dikirimlah bapak. Supaya hidup ini tidak terlalu hampa, besti. Akhirnya semuanya berbahagia. Saya sebetulnya mancing-mancing pakai pantun-pantun ini supaya saya mau ngelihat kira-kira jamaah ini happy atau tidak happy. Bahagia atau tidak bahagia? Bahagia. Kalau dilihat dari senyumnya, wajahnya, ini orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga yang punya utang. Mendoakan Ustaz. Amin. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan. Amin ya Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya soleh dan solihah. Amin ya Allah. Yang belum ada jodoh, ketemu jodoh. Amin. Banyak juga yang belum ketemu jodoh. Anak Ustaz. Untuk anak, ibu jawab. Tadi yang bilang amin amin itu untuk anaknya. Kalau untuk diri sendiri, amin juga katanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang pertama adalah istiqomah. Yang kedua, jangan putus asa. Orang naik ke lantai gedung 100, buka jendela, terjun ke bawah. Kenapa? Putus asa, putus harapan. Kita tidak pernah putus asa. Kalau kita disepelekan orang, dikecilkan orang, diremehkan orang, kita bukan siapa-siapa. Kita memang kecil, kita bukan siapa-siapa. Yang besar itu Allahu Akbar. Kalau kita dihinakan orang, direndahkan orang, dicaci maki orang, dikatakannya kau kotor, kau hina, kita memang bukan siapa-siapa. Yang suci bersih hanya Allah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya ketika sholat kita angkat tangan, kita katakan Allahu besar masalah hidup saya, besar ujian saya menghadap kepada yang maha besar, Allahu Akbar. Itu maka waktu takbir itu katakanlah aku kecil, aku hina, aku bukan siapa-siapa. Saya selalu diejek Pak Ustadz, katanya saya besar, Allah maha besar. Allahu Akbar. 2 kali Allahu Akbar, habis itu Allahu Akbar kabiro. Kok dipuji-puji orang? Aku tidak layak dipuji, yang dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi kasiro. Kok dikatakan orang suci, kok dikatakan bersih, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka jangan pernah putus asa dalam hidup. Bapak menghadapi istri, istri menghadapi suami, bapak ibu menghadapi tetangga,
Semua hidup ini adalah ujian. Makanya katakan ke suami, engkau ujian bagiku sayang. Ustaz Somad ini pun ujian. UAS, ujian akhir semester. Sampai akhirnya ujian yang terbaik nanti saat kita ruhnya keluar dari jasad. Darah, daging, kuku, bulu, tulang, kulit, rambut, telinga, tangan, kaki digerakkan oleh ruh. Dan sampai masanya ruh ini nanti keluar. Dan saat ruhnya keluar kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama mesti istiqomah. Yang kedua mesti jangan putus. Kira-kira nanti kalau ada yang nanya, kita nih fitnah akhir zaman begitu begini begono, jelas. Yang pertama istiqomah, yang kedua jangan putus asa. Jadi kita juga ngapain kita ke masjid ini beribadah, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran. Tujuannya sebetulnya nggak banyak. Tujuannya cuma dua. Supaya istiqomah dan nggak putus asa. Dan kita semua nanti insya Allah pulang punya semangat baru insya Allah. Amin. Semangat baru, baju baru. Insya Allah dapat kebaikan semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau pulang ada yang nanya, apa tadi kata Ustaz Somad? Istiqomah dan jangan putus asa. Yang pertama dari Nur Abika. Mana Nur Abika? Oh, Masya Allah, Nur Abika. Nur Abika ini dari Bandung. Tasik juga ada. Tasik. Ciamis juga ada. Kumaha sadayana? Alhamdulillah damai. Kalau kita minta jodoh, tapi wajah kita pas-pasan. Ini nyindir saya ini. Apakah doa dapat mengalahkan wajah? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu Pak Ustadz, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu minta sama Allah apa yang mau dimintakan. Boleh nggak nyebut nama? Boleh. Mana dalilnya? Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Boleh doa dengan nyebut nama. Tapi doa jangan maksa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah ada jodoh, matikan jodohnya. Itu nggak boleh maksa. Ya. Yang kedua, lebih bagus mana? Jomblo sabar atau nikah tapi banyak cobaan? Yang bagus adalah menikah dan tahan cobaan. Karena nggak menikah juga, tapi cobaannya besar Pak Ustadz. Kalau besar namanya cobaan, kalau kecil namanya cobain. Kira-kira hidup ini ada nggak yang nggak ada cobaannya? Nggak ada. Orang gila, dia merasa enteng aja. Kita yang dicoba. Jadi intinya hidup ini tidak pernah lepas dari cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju' lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, wal anfus sakit, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, masa kering kerontang, wabasyiris sabirin, berikan sabar pada orang yang berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Net tour Batam, mana net tour? Masya Allah, net tour. Saya belum pernah sholat jenazah di Indonesia. Sedangkan di sini setiap sholat ada sholat jenazah. Kalau saya hanya niat dan baca Fatihah, sahkah itu Pak Ustadz? Fatihah ada satu lagi, sholawat. Niat, saya niat ngikut niat imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus sampai salat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Sependek-pendek doa. Allahumma fillahu warhamhu. Yang panjang Pak Ustaz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qih min fitnatil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min farin niran. Jangan panjang-panjang Pak Ustaz, yang pendek aja. Allahumma fillahu warhamhu. Kenapa di sini takbir yang keempat itu pendek? Karena takbir yang keempat itu doanya sudah ditarik ke takbir yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa saja amalan di Masjidil Haram dan tempat mana saja yang mustajab? Begitu masuk Masjidil Haram yang paling afdol adalah tawaf. Tawaf. Siapa yang sanggup, masih muda, masih sehat, tawaf sunat. Yang tidak sanggup tawaf sunat, tetap tahiyatul masjid. Katanya masuk Masjidil Haram tuh nggak ada tahiyatul masjidnya. Betul. Bagi yang masuk langsung tawaf sunat. Tapi yang tidak sanggup tawaf, maka dia tetap tahiyatul masjid. Lalu kemudian tempat-tempat yang mustajab. Tempat mustajab yang paling utama dalam Ka'bah. Lalu kemudian Hajar Aswad. Lalu kemudian Hijir Ismail yang batu melengkung. Lalu kemudian Mizab, tempat turunnya pancuran air hujan emas. Lalu kemudian Rukun Yamani, Rukun Iraqi, Rukun Syami, pojok-pojok Ka'bah itu. Lalu kemudian Maqam Ibrahim di belakang. Lalu kemudian Bukit Safa, Bukit Marwah. Nah, ini tempat-tempat yang mustajab. Mana lagi? Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ada lebih kurang 2 meter, namanya Multazam. Berdoalah di situ semua. Mudah-mudahan kita bisa berdoa di tempat-tempat tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja yang kita lakukan selama di Masjidil Haram? Allah suruh antahira, sucikan Baitullah ini untuk 3 orang. Pertama, lit taifin, untuk orang yang banyak-banyak tawaf. Wal akifin, orang yang banyak-banyak i'tikaf. Waruka'is sujud, orang yang banyak rukuk dan sujud. Terakhir PDA Travel. Mana PDA? Masya Allah, PDA. PDA Travel, kita mimpi orang yang sudah meninggal dunia dan dalam mimpi itu dia ada bicara. Apakah itu arwahnya atau jinnya Pak Ustaz? Mimpi itu ada 3. Mimpi yang pertama datang dari malaikat. Dikirimkan dari Allah, dikirim malaikat, kita dapat yang baik-baik. Mimpi yang kedua adalah mimpi dari setan. Kalau kita mimpi dapat dari setan membuat kita jadi ketakutan, habis nonton kuntilanak, maka kita baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, meniup ke sebelah kiri. Mimpi yang ketiga adalah proses berpikir waktu siang yang tidak sampai waktu malam. Waktu siang dia berpikir, waktu siang lalu kemudian terbawa ke malam. Itu yang disebut dengan bunga-bunga tidur. Nah, makanya jangan bermimpi-mimpi yang macam-macam. Misalnya pulang sholat masuk ke toko emas, nggak jadi beli, itu bisa terbawa mimpi. Bayang-bayang, karena proses mimpi yang belum selesai. Nah, tapi kalau kita mimpinya yang baik-baik, misalnya ketemu dengan ulama, orang yang mimpi ketemu ulama, itu artinya dia dengan ulama itu satu manhaj, sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Mimpi ketemu dengan orang tua mak saya sudah meninggal, maka berarti roh saya dengan roh dia ketemu waktu tidur. Roh saya, roh almarhumah ketemu. Itulah dia jadi mimpi. Makanya nabi-nabi itu juga dapat mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang matahari dan bulan bersujud kepada. Mereka dapat mimpi. Nabi Ibrahim juga waktu menyembelih anaknya itu karena mimpi. Ya bunayya inni ara fil amanami anni adbahuka, aku melihat aku menyembelih lehermu, fanzur madza
taruh. Mimpi. Ya, tapi jangan gara-gara ini ibu lalu mimpi, wahai suamiku, aku mimpi tadi malam aku melihat menyembelih lehermu. Jangan. Nah, makanya sebelum tidur itu kita baca doa bismika Allahumma ahya wa amut, baca ayat kursi, qul huwallah, al-falak, an-nas, al-fatihah, syukur-syukur baca yasin. Man qara'a yasin filailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dosanya sudah diampuni Allah SWT. Bersolawat sebelum tidur, banyak-banyak solawat, akhirnya tertidur karena solawat. Mudah-mudahan bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah. Terimalah ibadah umroh kami ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa wasi' arzaqana, lapangkan rezeki kami. Anzilis sakinata fi qulubina, jadikan keluarga kami sakinah wa mawaddah wa rahmah. Rabbana hab lana minas sholihin, anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'al balada baldatan thayyibah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan damai. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jadikanlah pemimpin kami yang adil dan amanah ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna, terimalah segala amal ibadah kami ini ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua jamaah kami ini kembali nanti dalam keadaan bersih dari segala silap, salah dan dosa. Allahumma shfi mardana, jamaah kami yang sakit berikanlah kesembuhan ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solihah. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir nanti kami menghadap Engkau, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih perhatian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa makan mihun. Saya ucapkan syukron dan hatur nuhun. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.